Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Jabar Publisher TV official. Kali ini kita ada di Dinas Sosial Kabupaten Subang bersama Pak Kabid Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Subang, Kang Denny Wirianto. Siap. Dan Pak Kabid Penanganan Fakir Miskin, Kang Saiful Arifin ya. Betul. Jadi to the point saja. Kita di lapangan itu banyak yang report terkait adanya program bantuan sosial maupun PKH yang mungkin dalam tanda kutip ada sedikit kurang tepat sasaran atau gimana ya. Salah satu contohnya ada di suatu RT atau RW, si warga ini memang ekonominya masuk ke kategori kurang mampu, tapi ternyata dia tidak mendapat program bantuan sosial apapun gitu. Nah, ternyata setelah dia kesat tusuk mungkin ya, tanya-tanya di lingkungannya, ternyata yang mendapatkan itu ada orang yang memang dari ekonomi sudah mampu, dan itu mungkin keluarganya dari pengurus RT atau RW, sehingga dia itu mengadu ke kelurahan. Ini kumaha cenah, ada orang untuk boga ABCD gitu, dia temenang hari itu andulurna RW, ya, moga mobil, tapi menang bantuan sosial. Nah, terus dia itu minta gimana supaya mendapat lah, sedangkan kuota kan terbatas. Nah, dia itu kan ajukan atau usulkan bisa diganti, kesehatan ada kan mampu lah gitu mah. Pas ke kelurahan ataupun ke desa itu oleh pihak desa, jadi malah dilempar gitu. Baik-baik RT harus mengusulkan, sedangkan dari RT ini suruh ke desa. Nah, ini waktu kita solusi ataupun SOP-nya sebenarnya gimana gitu Pak Kabid? Di lapangan menemui hal seperti itu. Jadi menurut Kabid ya dari lebih baik Pak Kabid data dulu ya. Ya, untuk program PKH-nya dulu. Baik, terima kasih Kang Herman dari Jabar Publisher atas kunjungannya hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa program PKH ini adalah program bersyarat dari pemerintah pusat yang diberikan kepada KPM yang tercatat sebagai penerima PKH dengan nilai atau indeks bantuan yang berbeda-beda, Kang Herman. Jadi tidak semua orang dapat bantuan PKH, tapi yang jelas sudah tercatat mungkin sebagai KPM, dan kemudian bantuannya pun bervariatif, tidak sama. Ada bantuan buat anak sekolah dasar, ada bantuan budak untuk SMP, kemudian ada untuk SMA, kemudian ada bantuan untuk disabilitas dan lansia, kemudian ada bantuan untuk anak usia dini dan ibu hamil atau ibu nifas. Nah, jadi ada 7 komponen yang dibayar di dalam komponen PKH, dan nilai pun bervariatif. Nah, sekedar informasi saja, mungkin Kang Herman perlu sampaikan juga bahwa bantuan PKH ini untuk anak sekolah dasar itu 900.000 per tahun. Per tahun. Kemudian untuk SLTP 1.500.000 per tahun. Kemudian untuk SMA 2 juta per tahun. Kemudian untuk lansia dan disabilitas 2.400.000, dan kemudian untuk ibu hamil dan anak usia dini 3 juta. Bantuan PKH ini turunnya per tahap. Jadi 1 tahun berarti 4 kali. Nah, dibagi 4 ya, dengan nominal yang berbeda-beda. Jadi betul. Jadi nanti turunnya itu tinggal dilihat apakah si KPM itu punya komponennya apa. Kalau hanya punya komponen anak sekolah dasar, berarti 900.000 dibagi 4 tahap. Jadi per tahapnya kurang lebih di angka 225 kalau untuk anak sekolah dasar. Seperti itu. Enggak, ya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan data sasaran, Kang Herman, gitu kan, bahwa terkait dengan data sasaran tetap basic datanya adalah data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah basic data kami sebagai data para penerima bansos, baik PKH maupun bantuan sosial lainnya. Nah, terkait dengan data DTKS ini, ya di desa kan nanti ada operator desa. Nah, barangkali nanti operator desa ya membantu tugas kami ya Pak Kabid ya, kabupaten dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Nah, barangkali itu sedikit dari kami. Nanti selanjutnya terkait data DTKS mungkin rekan kami Pak Saiful yang akan menambahkan. Ya, terkait tadi apa yang disampaikan Pak Denny, bahwa seluruh program yang bersumber dari Kementerian Sosial itu mengacu pada sasaran yang sudah masuk dalam DTKS. Nah, DTKS itu apa? Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial ini itu bisa dilakukan update, bisa dilakukan perpal. Nah, melalui berapa bulan sekali?
untuk kebijakan tahun 2023 ini bisa per bulan. Nah, melalui mekanisme usulan dari desa yang melampirkan berita acara musyawarah desa atau berita acara musyawarah kelurahan. Itu baik usulan ataupun ketidaklayakan penerima itu bisa dilakukan melalui musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan. Musdes atau muskol. Tapi kalau di lapangan tadi ada yang merasa warga kurang mampu tapi tidak mendapatkan program bantuan gitu. Ini harus kemana dulu? Ya, berarti kalau misalnya untuk warga yang tadi karena sasaran program ini adalah yang sudah masuk dalam DTKS. Orang yang belum mendapat bantuan atau merasa tidak mampu atau orang itu miskin itu harus masuk dulu dalam DTKS. Nah, DTKS itu bisa diinput melalui operator SIG-NG desa. Itu nanti ngelink ke SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation. Itu SIG-NG namanya, Pak. Itu bisa diakses oleh orang lain atau? Tidak bisa. Itu menggunakan user password masing-masing kelurahan atau desa. Itu kita tersebar di fasilitator kita operator kita ada di 253 desa dan kelurahan. Itu bisa mengunjungi desa atau kelurahan yang bersangkutan untuk diusulkan menjadi DTKS. Nah, itu hanya untuk usulan DTKS. Masalah kebijakan dia nanti memperoleh program apa atau PKH atau BPNT atau KIS itu adalah kebijakan pusat yang menentukannya bahwa si A, si B itu layak dapat bantuan PKH misalnya. Itu adalah kebijakan pusat melalui mekanisme ketika mereka sudah masuk dalam DTKS, kemungkinan ada perluasan program itu berdasarkan BNBA yang ada nanti akan turun ke kabupaten dan akan diverifikasi dan validasi oleh teman-teman PKH, pendamping PKH ataupun di pendamping sosial yang lain. Nah, terkait apa yang tadi Kang Herman sampaikan, warga mengeluh tidak dapat bantuan apapun. Nah, ketika tadi masuk ke dalam program PKH, ketika orang itu tidak punya komponen, ya pasti tidak akan masuk. Misalnya dia tidak punya anak sekolah, itu pasti tidak akan dapat PKH. Dia belum masuk kriteria lansia, itu tidak akan dapat. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Kabid Deni itu karena bersyarat programnya. Ketika dia tidak punya komponen, otomatis tidak akan. Nah, begitu pun yang sudah mendapatkan program, ketika komponennya sudah habis, itu pasti berhenti programnya. Ketika komponennya sudah habis. Mungkin dia sudah menjadi atau secara ekonomi sudah mampu. Makanya di program PKH menambahkan izin Pak Kabid, ada namanya garuasi mandiri. Dia mundur secara mandiri dari program. Bahkan di Kabupaten Subang dari tahun 2020 sampai sekarang mungkin sudah ada hampir 5.000 lebih penerima yang Pak Kabid, kurang lebih 5.000 penerima yang dia mundur secara mandiri. Nah, begitu Pak untuk mekanisme program. Nah, tadi misalnya usulan masyarakat yang yang bersangkutan itu tidak tergolong mampu tapi kok masih bisa mendapatkan. Nah, kita hanya nanti melalui mekanisme tadi Musdes Muskol kita usulkan ke pusat. Kembali lagi kebijakannya adalah ada di pusat. Kalau penilaian dari pusat misalnya, oh ini karena masih punya komponen, masih punya anak SD, ya dilanjut dulu sampai anaknya selesai. Walaupun dia kriterianya udah mampu. Misalnya seperti itu, atau kita edukasi dengan graduasi mandiri. Itu ada pernyataan, ada persyaratannya untuk graduasi mandiri. Ada. Nah, itu diedukasi oleh teman-teman pendamping untuk mundur dari program. Kalau berdasarkan data di Dinsos sendiri, ada berapa penerima manfaat ini? Penerima manfaat yang program Kabupaten Subang, ya tadi masing-masing program. Misalnya yang PKH, karena beda-beda, masing-masing program beda-beda jumlahnya, Pak. Penerimanya? Iya, penerimanya beda. Kalau PKH kisaran terkait bantuan sosial mungkin menambahkan juga bahwa bukan hanya PKH barangkali Pak Herman, ada juga BPNT atau sembako. Ada berapa sih sebenarnya? Nah, kalau PKH itu berapa komponen bantuan sosial? Berapa bantuan itu, berapa jenis bantuan yang baik yang kita layani mungkin Pak Kabid kalau nanti saat ini PKH ya satu PKH, kemudian ada bantuan panganan tunai, BPNT, ada PBI, ya. Itu yang reguler udah 3. PBI JKN, PBI penerima bantuan iuran yang KIS itu Pak. Yang KIS.
Iuran. iuran, betul. Kalau PKH ada 76.161 KPM, keluarga penerima manfaat. Kalau BPNT BPNT lebih besar. lebih besar ya. Berarti ada 4 ya, ada 4 komponen. Tiga yang rutin, yang Tiga. reguler bantuan yang bersumber dari Kemensos yang reguler ada 3. Ada 3. PKH, BPNT, BPNT, sama PBI. sama PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Berarti kalau misalkan satu keluarga itu dia komponen itu masuk, berarti tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat. Ya. Bisa tiga-tiganya dapat. Bisa. Atau salah satu dapat, yang duanya tidak, itu juga ada. Kayak KPM PKH ada yang PKH-nya dapat, BPNT-nya dapat, PBI-nya juga dapat, ada PKH-nya dapat tapi BPNT-nya tidak dapat, ada seperti itu. Ya tadi tergantung mungkin kebijakan dari pusat. Pusat. Tadi yang PKH itu 6.000 per keluarga. 76.161 yang tercatat sesuai dengan SP2D. Betul. Kalau BPNT lebih banyak, Kang. BPNT. PNT kurang lebih berapa? Di 180-an. 180-an. Betul. Itu apa? PBI? BPI Kalau berapa? PBI berdasarkan jumlah jiwa. Berdasarkan jumlah jiwa 599-an. 9. Itu yang didanai oleh APBN. Tadi kembali lagi ke permasalahan di lapangan yang 599.000 ya, Pak? Bukan, iya, bukan ratus PBI, ya. program bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Penerima Bantuan iuran. Iuran kesehatan yang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya. BPJS. BPJS itu nih penyelenggara. Ini Pak Wid, kembali ke kasus di lapangan yang tadi ya berarti yang mungkin berhak menerima tapi ternyata tidak terdaftar. Terus tadi alurnya itu sebenarnya berarti ke kelurahan dulu, apa ke RT RW dulu? Nah, Gimana itu? eh, Dia itu ingin menerima lah. untuk usulan itu kita berdasarkan usulan dari kelurahan. Nah, dari kelurahan itu mempersyaratkan usulan dari RT RW, mangga itu silahkan. Karena yang mengetahui real di lapangan, yang terdekat lah ya, ibaratnya yang terdekat dengan masyarakat itu kan RT RW gitu. Nah, nanti mungkin dasar dari situlah yang menjadi usulan desa. Tapi yang paling utama adminduknya dulu bagi calon pengusul yang masuk DTKS, adminduknya dulu harus diupdate. Adminduk itu Administrasi kependudukan. administrasi kependudukan seperti apa? KKTP-nya. Oh, KKTP Ya, lengkap. KKTP harus lengkap, harus diupdate gitu. Jangan sampai ya mohon maaf dia kakaknya kakak sudah lama, tertera di situ anaknya 5, ternyata anaknya sudah pada bikin KTP bikin kakak baru. Akhirnya nanti kasihan nanti ada ganda kependudukan. Makanya kita sarankan untuk mengupdate data kependudukan. Oke. Jadi harus tetap ke RT RW dulu. Ya, melalui karena kalau desa mensyaratkan untuk sepengetahuan RT RW, ya itu mangga silakan, karena yang terdekat dengan RT RW yang terdekat dengan masyarakat adalah RT RW. Nah ini kalau di lapangan ternyata si RT RW ataupun yang kelurahannya sebenarnya apa? Males lah itu untuk mengupdate itu gimana ini? Kan Kalau mengupdate data kependudukan itu biasanya kewenangan individu ya biasanya. Tidak ya, untuk mengurus si orang yang mendapatkan Bansos. bansos. Nah, Ternyata ya, di lapangannya si pihak desa atau kelurahan atau penduduknya dia yang mungkin malas atau gimana lah, tidak mau gitu memproses gitu, mengajukan. ya Itu bagaimana? itu mungkin ada case tertentu ya, case tertentu mungkin ada, tapi yang mayoritas mah insya Allah lah RT RW juga bantu lah warganya. Ya kembali lagi itu ya mungkin penyampaian dari warga yang bersangkutan, karena yang namanya usulan itu kita ibarat mengajukan usulan. Nah, dari usulan ini belum tentu dia itu masuk atau tidaknya ke dalam DTKS, karena pengesahannya bukan di tingkat desa, bukan di tingkat kabupaten, tapi di tingkat pusat. Nah, Itu proses butuh proses berapa lama biasanya? kita kalau di tahun 2023 ini 1 bulan 1 kali, Pak. Nah, ada batas minimal pengajuan, misalnya kita tanggal 20. Nah, itu tanggal 20 kita ajukan ke Kemensos untuk usulan masuk dalam DTKS. Nah, setelah tanggal 20 masuklah tanggal bulan berikutnya, usulan bulan berikutnya. Itu pun tadi terkait dengan kuota DTKS pusat atau kuota bantuannya tersendiri. Kalau kuota itu tiap tahun sudah nambah atau gimana?
Tergantung Pak, kadang-kadang kita juga tergantung kebijakan pusat itu. Kebijakan pusat bisa bertambah atau kemungkinan berkurang, itu juga bisa juga berkurang gitu. Misalkan kita ada penerimaan manfaat sekitar 6.000, terus ternyata yang turun 5.000 itu bagaimana? Pernah gitu, ingat turun? Ya, Dengan pengajuan. kita bukan berdasarkan ajuan biasanya. Kalau misalnya dari penerima bulan Januari misalnya jumlahnya 100.000, ternyata di bulan Februari hanya 98. Itu juga pusat Pak yang menentukannya, bukan. Tapi tetap kalau dikumulatifkan bulan sebesar bantuan itu. Kan 4 tahap dari PKH. Yang PKH. yang lain-lain juga. Ya 4 tahap mungkin bisa. Iya, yang mereka 4 tahap. Kalau BPNT kan bantuan tunai kan itu kan per bulan. Per bulan. Per bulan. PNT per bulan. 200.000 per bulan. Terus berarti tetap tadi harus ke RTRW pengajuannya, dan mungkin ada formulir ya. Ada formulir apa? Formulir resmi sih tidak ada sih kalau untuk pengusulan DTKS. Nah, terus nanti dari pihak desanya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, betul. Nah, terus ternyata kalau misalkan tetap di lapangan ada tadi ada si penerima manfaat ini atau orang yang mampu atau bagaimana, itu gimana Pak? Nah, kalau misalnya ada di masyarakat ya tadi dia penilaian kan bisa saja nggak realistis ya Pak ya kalau penilaian. Mungkin menurut penilaian Kang Herman bahwa Pak Denny itu sudah mampu, kelihatan dari pakaian, dari kendaraan. Tapi mungkin ketika saya yang menilai dan saya tahu, oh ternyata ada ya mohon maaf, ini contoh, sampel. Misal jangan Pak Denny lah, jangan Pak Denny. Misalnya nama si Fulan, menurut Kang Herman, oh dia mampu, rumahnya, mobil, ada motor, sawahnya banyak. Ternyata pas penilaian saya, oh sawahnya juga dia ngurus yang lain. Oh misalnya motornya, mobil malah yang punya mobil mah sudah tidak layak sebetulnya, menurut saya sudah tidak layak menerima bantuan. Kalau yang punya mobil, karena masih banyak antrian. Karena yang masuk DTKS itu tidak seluruhnya terintervensi dalam bantuan. Itu berarti kan masih ada yang di dalam DTKS itu tidak menerima bantuan, belum terintervensi bantuan. Ya, jadi tidak semua yang masuk dalam DTKS itu diintervensi bantuannya. Terus kalau selama ini mungkin ada nggak yang pernah mengadukan permasalahan seperti tadi ke Dinsos langsung Pak? Pengalaman ya selama ini? Ada Pak, banyak mungkin banyak, tapi isunya itu hanya seperti itu. Tapi ketika kita tindak lanjuti ke lapangan, samar Pak. Ya, maksudnya hanya yang pernah ke sini dan kita tindak lanjuti, ada kebanyakan yang samar, hanya tadi penilaian yang berbeda. Itu. Jadi sudah diverifikasi ke lapangan, ternyata ya memang ada yang sudah diverifikasi, ada yang tapi samar akhirnya. Tidak apa sih ya? Tidak objektif lah ibaratnya atas pengaduan dan faktualnya gitu. Ini untuk mungkin kita kesimpulan aja, menurut Pak Kabid bagaimana? Ya, kalau menurut kami mungkin satu terkait dengan program PKH ya. Yang pertama, himbauan kami mungkin Kang Herman bagi KPM yang sudah secara ekonomi mandiri, kemudian sudah kaya atau sudah mampu, ya, berarti dia harus keluar dari kepesertaan PKH atau graduasi mandiri, gitu kan? Itu yang pertama. Betul, karena bagaimanapun bantuan PKH ini bukan gaji bulanan Kang Herman yang tiap bulan harus menerima, gitu kan? Kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya, gitu kan? Nah, jadi kami menghimbau kepada para KPM PKH yang sudah mapan secara ekonomi harus mengundurkan diri dari kepesertaan PKH atau graduasi mandiri. Dan nanti pun ketika graduasi pasti kita bimbing terus kan, kita pantau terus supaya nanti tetap bisa stagnan, gitu kan? Nah, yang kedua mungkin himbauan kami juga terkait karena kami punya pendamping Kang Herman di tiap desa, gitu kan? Kami punya pendamping. Nah, kalau pendamping PKH itu maksudnya mendampingi bagaimana pelaksanaan program PKH Kang Herman supaya berjalan tertib dan lancar. Nah, kalau ada, nah untuk kondisi sekarang ini kita itu punya pendamping PKH itu 212 Kang Herman. Kalau dibandingkan dengan jumlah proporsi desa mungkin masih kurang. Sehingga ada satu pendamping yang ya yang double gitu kan, ada yang mendampingi 3 desa, ada yang 2 desa gitu kan. Sehingga mungkin itu PR kami kabupaten, nanti bagaimana kami dengan Pak Kadis untuk bisa mengusulkan terkait dengan adanya rekrutmen baru terkait dengan pendamping PKH. Nah, terkait selanjutnya mungkin kami lebih menekankan kepada teman-teman PKH
pendamping PKH supaya lebih sinergis dengan teman-teman tadi di desa, karena tetap kita patokannya DTKS, mau PKH mau bansos apapun tetap terpusatnya di DTKS Oke, gitu. maksud tadi mungkin ada warga yang merasa tidak mampu dan tidak mendapat, bisa juga Boleh. ya pendamping PKH. Baik, ya yang tidak dapat, yang misalkan juga bisa koordinasi dengan teman-teman pendamping PKH. Nanti kan di desa itu kan kalau pendamping sosial kan bukan hanya PKH sebenarnya, tapi kan salah satunya PKH. Nanti dibantu dengan ada TKSK, ada operator desa. Nah, jadi teman-teman pendamping PKH harus lebih sinergis dengan para operator desa. Karena tadi apapun itu bantuannya, baik PKH, BPNT tetap terpusatnya di DTKS, di operator SIKNJ di desa gitu. Jadi harus sinergis biar semua permasalahan bisa sama-sama diselesaikan gitu. Kalau secara ini langsung mungkin tadi misalnya di lapangan ada si penerima itu udah naik lah ekonominya. Betul. Kita nggak bisa secara langsung nge-cut ya, tidak bisa. Misalnya dari desa langsung. Jadi secara langsung lah. Itu Ya. harus ada apa? Pengunduran diri. Ya kalau kami nanti kita pantau Kang, kita pantau bagaimana secara perekonomiannya. Kalau benar-benar sudah dianggap, nanti si KPM itu buat surat pernyataan sendiri, bukan kami. Jadi si KPM buat surat pernyataan bahwa saya sudah mapan, sudah ya mandiri, saya mau keluar dari PKH gitu. Harus ada surat pernyataan, tapi ternyata ada verifikasi dia sudah mampu, itu tidak bisa langsung Ya kalau verifikasi kan tetap di status kelayakan tetap di desa, di desa. tetap di desa di Musdesmuskel itu, gitu kan. Ya betul. Jadi mungkin barangkali semua stakeholder terkait di desa, baik tingkat terbawah RT RW, kemudian ya mungkin kepala desa, kemudian teman-teman kami, intinya bagaimana bisa sinergis di lapangan, gitu kan. Kalau misalkan tadi ada yang menyalahi aturan, ada undang-undangnya nggak? Menyalahi aturan, Misalkan ternyata di lapangan tadi ada yang banyak yang masih menerima itu, ada ancaman nggak? Secara hukum gitu. secara hukum tidak ada ya Pak Kabid. Ya, tadi Tidak ada. Paling ketika tadi di dia DTKS, karena terkait perbaikan. data itu Pak Kang Herman, ya kalau data itu kan dinamis ya, tidak akan stuck. Begitu pun dengan taraf ekonomi masyarakat. Ya ketika dia dulunya tidak mampu, sementara 2 atau 3 tahun dia menjadi mampu, atau kelihatan mampu, sementara dia masih ada komponen bayar, ya itu jadi pertimbangan. Seperti itu. Kan tetap nanti teman-teman kami melalui pendamping PKH, ya itu akan melakukan edukasi secara terus-menerus sampai dia mau mundur menjadi peserta PKH. Jadi dia mundur secara mandiri karena merasa saya sudah mampu, saya ingin keluar gitu. Kecuali kalau ada yang memberitakan. Nah, itu kalau misalnya ketidaklayakan, ya itu ada mekanismenya melalui Musdesmuskel. Bahwa misalnya si Pulan ini ternyata dia dengan bukti-bukti yang ada, menurut hasil musyawarah itu dia mampu. Nah kalau sudah hasil musyawarah di tingkat desa melibatkan BPD, RT, RW, kader, lurah, itu kan menjadi keputusan bersama dan keputusan tertinggi tingkat desa lah gitu. Jadi tidak akan mungkin nyerangna ke operator, nyerangna ke pendamping, atau nyerangna ke kepala desa, karena ini sudah menjadi keputusan kolektif. Oke, kadang saya pernah juga ada yang mengalami seperti itu, ternyata setelah ditelusuri ataupun ternyata memang ya keluarga pengurus ataupun ini. Oh, itu libatkan kami, undang kita saat musyawarah Kang. Jadi Nah, kan tadi si warganya sudah yang komplain atau gimana, tadi tidak ditindaklanjuti. boleh nanti masukannya dari teman-teman. Misalkan ada langsung ke Dinsos nih, mungkin ada nomor pengaduan kalau di lapangan ternyata menemukan hal-hal seperti itu. Boleh Pak, boleh. Kemana? Bisa Pak, kita ada kita pengaduan di sini. Bisa masyarakat itu datang langsung ke sini, atau melalui mekanisme yang elektronik span lapor itu ada. Nah, kita jawab langsung Pak, itu kita jawab setiap saat ya minimal 1 hari 2 hari lah kita di span lapor. Nanti kita akan tindak lanjuti karena kita juga punya jaringan ke bawah ya, tadi ada pendamping PKH, ada operator desa. Nanti mereka yang coba untuk investigasi awal, nah nanti kita tindak lanjuti gitu. Kalau ada laporan seperti itu kurang respon. Kalau misalkan ternyata ini sudah ramai ya, sudah viral mungkin baru. Ya, Oke, masih ingin sebelum dari Pak Kabit, apa kira-kira ini untuk himbauan ke warga masyarakat Subang? Nah, ya terkait dengan data, saya himbau terhadap masyarakat lah ya, seluruh masyarakat untuk mengupdate data kependudukannya dulu. Nah dari situlah awal nanti administrasi kependudukan itu ketika sudah benar, itulah dari awal untuk masuk ke manapun bisa. Ibaratnya kalau mau masuk ke DTKS, masuk ke mana untuk kuliah, untuk apa kan, itu kan sangat dibutuhkan. Jadi admin duknya dulu diupdate admin duknya.
Nah, terus mudah-mudahan dengan adanya bantuan sosial masyarakat Subang lebih sejahtera gitu. Jadi tingkat kemiskinan makin turun. Yang mulai tadi terus berkurang sih penerimanya. Nah, Jangan terus bertambah. jangan terus pengen terima, harus mau memberi gitu. Tangan di atas itu. Lebih baik sebenarnya Bapak. Oke, terima kasih Pak Kabin. Siap. Ya. Demikian ngobrol asik bersama dengan Pak Kabin ini. Semoga dengan adanya pembicaraan ini mungkin untuk warga masyarakat kita bisa ada pencerahan ya Pak Kabin. Betul. Oke, teman Pak Kabin. Siap, sama-sama Pak Herman. Waktu. Bangga. Oke, gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.